Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita untuk berani menjadi pembawa kebenaran dan kebaikan di tengah kegelapan dan suramnya harapan. Yesus mengatakan, tidak ada orang yang memasang pelita dan menutupinya dengan tempayan, menaruhnya di kolong tempat tidur. Pelita memang digunakan untuk memberikan terang di tengah kegelapan. Tetapi ada dua kejadian dalam tradisi masyarakat Yahudi tentang pelita ini dalam Perjanjian Lama. Kisah pelita yang ditutupi tempayan hanya ada dalam perang melawan bangsa Midian yang dipimpin oleh Gideon. Kita bisa lihat dalam Hakim-Hakim bab 7 ayat 16 sampai dengan 20. Hanya dengan 300 orang bangsa Israel mampu mengalahkan bangsa Midian. Pelita disimpan di dalam tempayan agar pasukan tersebut tidak terlihat ketika berjalan di dalam gelap malam, sehingga saat aba-aba terdengar untuk menyerbu, barulah tempayan-tempayan tersebut dipecahkan sehingga mengejutkan pasukan Midian yang tidak siap menerima penyerbuan tersebut. Mereka memenangkan peperangan ini karena mengandalkan Tuhan, bukan pada kemampuan dan senjata yang mereka miliki. Kisah kedua adalah kebiasaan bangsa Yahudi yang menyalakan pelita menjelang hari Sabat. Sabat adalah hari yang dikuduskan, di mana mereka dilarang melakukan pekerjaan termasuk memasak, menyalakan, dan mematikan api atau pelita. Maka, untuk menghindari kegelapan malam dan tetap mentaati aturan Sabat, orang Yahudi tetap menyalakan pelitanya sepanjang hari Sabat, tidak mematikannya saat tidur, tetapi supaya tidak silau, mereka menaruhnya di bawah tempat tidur, baru dimatikan setelah hari Sabat sudah lewat. Saudara-saudari yang terkasih, berangkat dari kedua kebiasaan ini, apa yang bisa kita simpulkan? Menjadi pengikut Kristus memang harus berani menjadi teladan dalam berbagai hal, sehingga seperti memberikan terang di tengah kegelapan dunia,
memberikan harapan di tengah kecemasan. Tetapi ini hanya bisa kalau kita menghancurkan manusia lama kita, seperti Gideon dan pasukannya memecahkan tempayan supaya pelita itu bisa bernyala terang. Kebiasaan dan manusia lama kita bisa menghalangi terang yang ada dalam diri kita. Hal kedua, terang yang kita bawa bisa tidak bermanfaat bagi banyak orang bila hanya disimpan untuk diri sendiri, disimpan di kolong tempat tidur. Tapi harus dibagikan dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Semoga apapun yang diberikan Tuhan pada kita, berbagai kemampuan dan talenta, dan dengan meninggalkan manusia lama kita mau berkorban untuk banyak orang, bonum comune, demi terciptanya kesejahteraan bersama. Menjadi pelita bagi orang lain sama artinya seperti lilin yang membakar dirinya demi kegelapan, mengorbankan kebutuhan dan kepentingan pribadi bagi kebutuhan orang banyak yang lebih utama. Lalu, bagaimana dengan kebutuhan pribadi kita? Don't worry, be happy. Kita punya Allah yang Maha Pemurah. Dia lebih murah hati dari yang kita pikirkan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, semoga kami berpegang pada harapan yang telah Kau tumbuhkan dalam hati kami, berkat Yesus Putramu. Semoga cahayamu menyinari hidup siapapun yang mengharapkan pembebasan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.